Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taqribul Ajrumiyah. Kita masuk pada halaman 44, bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab al-maf'ul. Ini pembahasan apa? Al-marfu'at, ya. Al-marfu'at minal asma. Isim yang dirofa. Yang pertama fa'il. Yang kedua al-maf'ul. Dia maf'ul, objek. Tapi tidak disebutkan fa'ilnya. Lam yusamma fa'iluhu. Fa'ilnya tidak disebutkan. Wa huwal musamma indal mutaakhirin bin naib anil fa'il. Nah, ini di kalangan ulama mutaakhirin menyebutnya dengan istilah an-naib anil fa'il. Naib anil fa'il. Qauluhu huwal ismul marfu'. Apa? Qala al-musannif huwal ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. An-naibul fa'il tadi atau an-naib anil fa'il adalah isim yang dirofa yang tidak disebutkan bersamanya fa'il. Jadi kan biasa itu fi'il, ada fa'il pelakunya, ada objeknya, namanya maf'ul. Nah, fa'ilnya pelakunya tidak disebutkan dalam konteks tersebut, dalam susunan kalimat tersebut. Qauluhu wal ismul marfu ila akhirih fihi anna hunaka ma yusamma bin naib anil fa'il. Ini terdapat faedah bahwasanya di sana ada istilah yang dikenal dengan istilah an-naib anil fa'il. An-naib anil fa'il. Wahwa yaitu kullusmin marfu'in qama maqamal fi'li atau qama maqamal fa'ili. Setiap isim yang dirofa yang berposisi pada posisi fa'il. Fa'il itu posisinya biasanya kapan? Di mana terletaknya? Setelah fi'il. Ya, jadi ada isim yang dirofa, posisinya terletak setelah fi'il. Jelas? Pada posisi fa'il, aturan tadi kan fi'il, fa'il, objeknya. Nah, yang fa'ilnya tidak disebutkan di situ. Diposisikan oleh objek, maf'ul, ada isim. Nah, isim yang dirofa ini disebut dengan apa? An-naib anil fa'il. Wadzalika, alasannya idza juhilal fa'ilu, tatkala pelakunya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Siapa sih pelakunya? Ini diantara alasannya. Tidak disebutkan fa'il, bisa jadi alasannya karena pelakunya tidak diketahui. Makanya tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh misalkan, antum mengatakan, tabung gas itu bahasa Arabnya dabbah. Suriqat dabbatul ghos. Ya. Tabung gas dicuri. Siapa yang mencuri? Tidak tahu. Ukhidha al-qalamu.
pena ini diambil. Siapa yang ngambilnya? Tidak ada ketahui. Difahami? Namun terkadang sengaja tidak disebutkan fa'ilnya lil ilmi bihi, karena sudah diketahui juga. Kalau ini tidak diketahui, terkadang karena sudah diketahui, sudah masyhur. Khuliqal insanu min ajal. Umat manusia itu diciptakan dari tabiat yang tergesa-gesa. Ya. Siapa yang menciptakan umat manusia? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan fa'ilnya karena sudah jelas yang menciptakan umat manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Atau dikarenakan kekhawatiran, kalau disebutkan khawatir nanti bermadarat. Sengaja disembunyikan, tidak disebutkan fa'ilnya. Difahami? Nahu duriba Zaidun, qutila tiflun, yudrabu Muhammadun, wa amma ashbaha dzalik. Jelas? Wadih? Jelas ya? Aqsamun naib anil fa'il. Sekarang jenis-jenisnya. Sama ya ikhwan, sama seperti fa'il. Ya. Qala al-musannif wa wa'ala kismain. Apa ini? Musannif mengatakan dia ada dua macam. Zahirin wa mudmar. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Fadh-dhahir nahwu qaulika. Yang zahir seperti duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Jelas? Itu namanya zahir. Wal mudmar, ada yang mudmar isna asyara, ada 12. Nahwu qaulika, seperti qaulika, ucapanmu. Duribatu wa duribna wa duribata wa duribati wa duribatuma wa duribatum wa duribatunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Jelas? Itu namanya apa? Mudmar. Kalau diterjemahkan gimana? Doribtu, aku dipukul. Doribna, kami dipukul. Doribta, engkau dipukul. Jadi di. Kalau fi'il maklum, jadi fi'il itu ada dua. Ada fi'il maklum, membutuhkan fa'il. Ada fi'il majhul, membutuhkan apa? An-naib anil fa'il. Jelas? Fi'il yang membutuhkan fa'il disebut fi'il apa namanya? Fi'il ma'lum. Fi'il yang membutuhkan naibul fa'il disebut dengan fi'il apa? Fi'il majhul. Jelas? Nyambung? Antum target, harus punya target ya ikhwan. Saya harus 2 bulan, 3 bulan harus bisa baca kitab. Gitu targetnya. Kalau antum tidak pakai target, dah. Rajin-rajin murajaah. Ketika anak lagi safar, antum murajaah, antum latih. Dulu anak di Gresik, Jawa Timur itu 2 bulan. Pokoknya selesai ajurumiyah itu anak sudah bisa baca kitab. Gak bisa lah, mengeja-ngeja itu. Selesai ajurumiyah. Tapi murajaah terus. Anak belajar Durus Lughah itu jilid 1, 2, 3 itu kalau tidak salah berbarengan. 3 guru sekaligus. Durus Lughah jilid 1 pekan apa 2 pekan. Bareng, jadi ustadznya langsung. Pagi jilid 1, siang jilid 2, yang jilid 3-nya zuhur. Jadi sehari itu langsung 3 jilid dengan 3 guru. Langsung ngebut. Kalau tidak salah itu sekitar 2 bulan lah selesai. Tiap hari itu. Apa sebulan, lebih kurang kayak gitu. Kamu jilid 1 itu sekitar 1 atau sampai 10 hari. Sepekan sampai 10 hari. Selesai jilid 1. Kuncinya belajar bahasa Arabnya ya kawan. Antum harus punya tekad, aku harus bisa.
Satu, belajar agama. Antum harus punya tekad, aku harus bisa. Yang kedua, antum harus punya cita-cita, aku harus berilmu. Tapi kalau antum nggak ada punya cita-cita itu, nggak akan antum bisa tercapai kemampuan. Nanti setelah berjalan waktu sekian tahun, antum akan baru sadar kalau antum punya kemampuan. Loh, kita ini bukan orang Arab loh, ya. Ketika kita bisa baca buku yang seperti ini, luar biasa. Antum nggak belajar ke luar negeri, nggak belajar ke belum ya, bukan enggak, belum belajar ke Saudi Arabia, belum belajar ke Madinah, tapi antum bisa baca kitab, itu luar biasa loh. Santri-santri orang kadang 3 tahun masuk pondok pesantren belum tentu bisa baca kitab. Ketika antum bisa, itu merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Asy-syarah, i'lam rahimakallah anna naiba 'anil fa'ili kal fa'il yanqasimu ila qismain zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wa duriba zaidani wa yudrabu zaidani wa kurimal amrani wa yukramul amrani wa duriba zaiduna wa yudrabu zaiduna wa ukrimal amruna wa yukramul amruna wa duriba ar-rijalu wa yudrabu ar-rijalu wa duribat hindun wa tudrabu hindun wa duribatil hindan wa tudrabul hindan wa duribatil hunud wa tudrabul hunud wa duriba akhuka wa yudrabu akhuka wa ala hadza qis wal mudmar nahwu duribtu wa duribna wa udrabu wa nudrabu. Cara membuatnya gampang. Yang pertama bi dhammah, qutila, duriba, julisa, ukhiza. Yang kedua di kasroh. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', yang pertama di dhammah, yang kedua di fathah. Yudrabu, yujlasu, yukramu. Jelas? Gampang? Gampang? Sudah, kalau gampang lanjut kita. Babul mubtada'i wal khabar. Bab al-mubtada' wal khabar. Qala al-musannif, al-mubtada' huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Kata Ibnu Ajurrum, mubtada'. Kita masuk pada bab al-mubtada' wal khabar. Mubtada' adalah isim yang dirofa, al-'ari, yang kosong. 'Anil awamil al-lafdhiyah, kosong dari amil-amil lafdhiyah. Jadi mubtada' dia tidak punya amil, tapi amil yang bagaimana? Amil lafdhiyah. Bukan berarti tidak punya amil sama sekali. Dia punya amil. Tapi apa amilnya? Amil maknawi namanya. Apa amil maknawinya? Al-ibtidaiyah. Keberadaan isim di awal kalimat sebagai ibtida, permulaan, itu ada amil, namanya amil maknawi. Apa amil maknawinya? Al-ibtidaiyah, permulaan kata. Jelas? Apakah amil mubtada lafzi atau maknawi? Hah? Jawabannya maknawi. Apa amilnya? Al-ibtidaiyah. Mubtada tidak punya amil lafzi. Memang ada yang mendahului mubtada? Hah? Tidak ada. Kalau fa'il yang mendahulinya apa? Fi'il. Kalau mubtada tidak ada yang mendahulinya. Dia isim. Terletak di awal kalimat. Wal khabar, adapun khabar, huwal ismul marfu' al musnadu ilaihi. Isim yang dirofa, yang disandarkan kepadanya. Nahwu qaulika Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid mubtada, qaimun berdiri. Ya. Si Zaid ini berdiri, ya. Pada lafadz Zaid disebut mubtada, sedangkan lafadz qaim disebut khabar.
Wazaidani qa'imani wazaidunu qa'imuna. Hadza huwa tsalits warabi' minal marfu'at as-sab'ah. Ini yang ketiga dan yang keempat dari isim-isim yang dirofa yang 7 tersebut. Al-mubtada' wal khabar, mubtada' dan khabar. Walil mubtada' syarton. Mubtada' memiliki 2 syarat. Al-awwal ayyakuna isman. Syarat yang pertama pada mubtada' adalah isim. Fala yakunul mubtada' fi'lan. Mubtada' tidak akan mungkin fi'il. Wala harfan, tidak akan mungkin pula huruf. Asani, syarat yang kedua, ayyakuna khaliyan anil awamil al-lafziyah. Ya, kosong dari amil-amil lafziyah. Ai la yasbiquhu fi'lun wala harfun. Tidak mungkin didahului oleh fi'il dan huruf. Aqsamul mubtada'. Pembagian-pembagian mubtada'. Qala al-musannif wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmar. Mubtada' itu ada 2. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Fadh-dhahir ma taqaddam zikruhu. Yang zahir telah berlalu penyebutannya. Yang di atas. Zaidun qa'imun. Ya. Wal mudmar 12. Mudmar 12. Wahya ana wa nahnu wa anta wa anti antuma dan seterusnya, ikhwan. Jadi huwa huma hum anta antuma anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. 12 ya? Nah itu tadi. Ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimun wa ma asbaha dzalik. Nah, di sini untuk mubtada dan khabar, kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya juga musanna. Kalau mubtadanya jamak, khabarnya juga jamak. I'lam waffaqakallah annal mubtada' kal fa'il wan naib 'anil fa'il yanqasimu ila qismain zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahir nahwu Zaidun qa'imun wa Muhammadun musafirun wal mudmar 12. Al-awwal ana lil mutakallim al-wahid mutlaqan. Ana untuk satu orang yang berbicara, ya, secara mutlak. Ana Abdullah, ana amatullah. As-tsani nahnu lil mutakallim al-muta'addid. Al-muta'addad yang berbilang. Awil wahid al-mu'azzim li nafsihi mutlaqan, atau satu orang tapi dia ingin mengagungkan dirinya. Nahnu qa'imun wa nahnu qa'imat. Lafaz nahnu mushtarak baina dzakar wal unsah. As-salis anta lil mukhatab al-mufrad al-muzakkar. Anta mukhatab mufrad muzakkar. Nahwu anta fahim, anta fahim. Ar-rabi anti lil muannasa al-mukhatabah al-mufradah. Nahwu anti mujtahidah. Al-khamis antuma lil mukhatabain muzakkarain kana au muannasain. Nahwu antuma qa'imani wa antuma qa'imatani. As-sadis antum li jam'i dzukur al-mukhatabin. Nahwu antum qa'imun. As-sabi antunna li jam'il inas al-mukhatabat. Nahwu antunna qa'imat. Huwa lil mufrad al-ghaib al-muzakkar huwa qa'imun. Hiya lil mufrada al-ghaiba al-muannatsa nahwu hiya qa'ima. Al-ashir huma lil musanna al-ghaib mutlaqan sawaun kana al-ghaibani muzakkarain am kana muannatsain. Nahwu huma qa'imani wa huma qa'imatani. Al-hadi asyara hum li jam'i dzukur al-ghaibain al-ghaibin. Nahwu hum qa'imun. As-tsani asyara hunna li jam'il inas al-ghaibat. Nahwu hunna qa'imat. Jelas? Wal khabar, sedangkan khabar huwal juz'u alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada' faidah. Sedangkan khabar adalah suatu bagian yang dengan bagian tadi akan sempurnalah faedah tatkala bersamaan dengan mubtada'. Maksudnya mubtada' itu tidak akan sempurna faedahnya kalau tanpa ada bagian khobar.
Jadi khobar itu suatu bagian dari satu kalimat yang dengan khobar inilah mubtada bisa sempurna maknanya. Ai al kalimatul lati ta'ti ba'dal ismi fi awal jumlah. Jadi khobar itu adalah kata yang datang setelah isim di awal jumlah. Nahu Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ketika disebutkan Zaid tidak sempurna faedahnya. Zaid, kenapa Zaid? Ketika disebutkan qaimun berdiri, sempurnalah makna si Zaid. Oh, berarti Zaid sedang berdiri. Wa Hindun qaimatun wa Khalidun musafirun. Fa kullu min qaim wa qaimatun wa musafir khabarun wa huwa marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Jelas?